Hai semuanya, jumpa lagi di channel Review-mu, tempatmu update review film, drama, dan artis-artis. Ini dia preview episode 16 Mr. Queen. Nah, di sini Raja tanya sama Ratu, apa orang yang nyelamatin Raja di sumur itu Ratu? Lalu Ratu jawab, iya itu aku. Tapi Ratu ngomongin kejadian yang waktu Ratu ngangkat badannya Raja itu. Jadi bukan kejadian 8 tahun lalu yang ditanyain sama Raja. Terus Ratu malah ngalihin topik ke cerita Joseon setelah 200 tahun kemudian. Raja dan Ratu bercerita panjang sampai larut malam. Di tempat lain, Kim Jo-gum menyuruh seorang Kasim buat mengawasi pergerakan Ratu. Keesokan paginya, Ratu terbangun di meja tempat mereka ngobrol. Ratu berkata dalam hati, dia menolong Raja karena untuk menolong dirinya sendiri. Tiba-tiba Ratu dapat kabar, ayahnya jatuh pingsan. Ratu langsung mengunjungi ayahnya. Di sini ayahnya Ratu kelihatan menyesal dan tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian ayahnya Ratu mendapatkan tugas dari Ratu untuk membagikan barang-barang hasil korupsinya. Rakyat berbondong-bondong datang. Mereka senang dan heran dengan tingkah ayahnya Ratu. Ya, walaupun ayah agak sedih karena barang-barang berharganya sangat banyak yang dibagikan. Ratu juga memberikan catatan buku besar kepada Raja yang untungnya masih diingat oleh ayahnya. Raja sangat senang, namun karena memerlukan lebih banyak bukti, Raja meminta agar ayahnya Ratu bekerja sama dalam mengumpulkan bukti, sehingga perbuatan ayahnya dapat diampuni. Berlanjut di konferensi kerajaan, Raja menunjuk kakaknya menjadi komisaris I Jung-jung, tapi banyak pejabat yang menentangnya karena beralasan kakaknya adalah seorang yang tidak berpengalaman. Ternyata Ratu diam-diam nyamar jadi Kasim supaya bisa lihat konferensi kerajaan. Nah, tapi akhirnya Raja telah menstempel keputusan kakaknya menjadi komisaris. Scene berlanjut, pengawal Raja sedang mencari informasi. Pengawal Raja menggunakan pistol agar dapat memperoleh informasi. Lalu Ratu mengundang klannya untuk minum bersama. Tapi ternyata minuman itu berisi alkohol dan bukan teh. Ratu berhasil menipu mereka dan nakut-nakuti bahwa jika rem di sini, maka mereka akan dihukum. Pada akhirnya, Ratu memperingatkan mereka untuk tidak menghalangi setiap keputusan Raja. Bahkan Ratu juga melarang mereka pergi ke Aktajong atau semacam bar. Dan alasannya kocak banget karena Ratu gak bisa pergi ke sana juga. Nah, si Byung-in yang mendengar tingkah laku Ratu pada klan Kim jadi sangat marah dan kecewa pada Ratu. Ratu berkata bahwa jalan mereka kini sudah berbeda. Byung-in sangat sedih, Ratu tidak menerima uluran tangannya. Di scene ini, Ratu kelihatan sedih setelah bertengkar dengan Byung-in. Raja yang melihatnya lalu menghibur Ratu dengan membuat wajah-wajah konyol. Di sini kocak banget guys, agar Ratu tertawa. Ratu yang melihatnya akhirnya tertawa. Scene berlanjut di mana Ratu mengirimkan hadiah pedang pada Kim Jo-gum sebagai ganti upacara pensiun. Tapi Ratu ternyata menipunya dengan memberikan pedang yang udah patah. Selanjutnya selir Jo datang mengunjungi Raja. Tapi Raja malah cuek pada selir. Malamnya Raja mendengar cerita tentang masa depan lagi dari Ratu. Raja kelihatan ketagihan banget dengerin cerita dari Ratu. Di sisi lain, Byung-in lagi putus asa dan mabuk karena omongan Ratu yang menolaknya mentah-mentah. Kemudian selir tiba-tiba masuk ke kamar Raja dan melihat Raja dan Ratu tidur bersama. Selir sedih banget di sini. Lalu scene berlanjut di mana Ratu menjadi Lee Sang-meng untuk membantu pengawal Raja membuat taktik dalam berperang. Selir datang mengunjungi Raja lagi. Selir akhirnya mengungkapkan kebohongannya tentang kejadian di sumur 8 tahun lalu. Tapi ternyata Raja udah tahu kalau yang nolong dia bukan Selir tapi Ratu. Selir Jo juga mengaku bahwa selama ini dia menjadi seperti ini karena benci dan cemburu pada Ratu. Kemudian Raja menuliskan nama Ratu
ratu pada buku milik ratu, lalu memberikannya pada ratu. Scene berlanjut lagi, kakaknya raja akhirnya menangkap salah satu pejabat klan Kim yang terbukti korupsi. Pejabat tersebut merupakan penasihat negara yang kemudian oleh raja digantikan dengan ayah dari Slirmin. Lagi-lagi pejabat lainnya menolak, tapi keputusan raja sudah bulat dan tidak dapat ditentang. Ibu Suri Agung yang mendengar berita itu khawatir dan ingin segera berkuasa lagi. Byung-in ternyata telah menyiapkan militer yang siap untuk menjatuhkan raja. Setelah itu, Byung-in langsung menggeledah kamar ratu atas perintah Ibu Suri Agung. Dia menemukan buku milik ratu yang ternyata berisi kode rahasia yang digunakan orang Donghak. Di sisi lain, ratu yang menyamar menjadi Lee Seng-mang sedang memberitahu strategi militer pada raja dan pengawal. Raja makin khawatir dengan pengaruh Kim Byung-in yang terus berkembang. Karena pejabat yang telah diberi jabatan oleh Kim Byung-in akan jadi sangat setia padanya. Di sisi lain, Daeng Choi ketemuan sama kepala koki. Mereka sama-sama datang buat mengeluh tentang ratu. Kemudian raja memberikan buku tentang strategi militer yang sudah dibuatnya kepada ratu. Tiba-tiba pas raja mau nyium ratu, si ratu malah mau muntah. Langsunglah raja manggil tabib istana. Dan ya, seperti harapan kita semua, ratu akhirnya hamil. Raja yang mendengar itu langsung senang dan terharu dia akan jadi seorang ayah. Semuanya juga senang dan merayakan kecuali ratu yang malah kelihatan sedih. Nah, kira-kira gimana nih tingkahnya ratu waktu tahu dia hamil? Kira-kira anaknya cewek atau cowok ya? Bagusnya namanya apa ya guys? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Bye.